Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Laili Hasna, NIM L100 2030. Nah, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun angkatan 2020, kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi public speaking. Nah, yang akan saya sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang mengapa public speaking penting bagi mahasiswa. Yang kedua, apa saja profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking. Yang ketiga, apa yang sudah dipelajari mahasiswa selama belajar mata kuliah public speaking di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, yang terakhir adalah harapan setelah belajar public speaking. Lanjut saja. Nah, pertama kita harus paham mengenai pengertian public speaking dahulu. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang public speaking? Public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Nah, di dalam public speaking juga terdapat poin penting di mana kita harus berbicara dengan baik dan terstruktur agar mudah dipahami oleh banyak orang. Serta kita harus bisa membuat audiens merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Public speaking mempunyai kegiatan yang bermacam-macam. Seperti contohnya adalah saat kita berpidato, saat kita berpresentasi di depan kelas, dan juga saat kita disuruh untuk menjadi MC di berbagai acara. Nah, jadi banyak sekali nih kegiatan public speaking yang bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nih, apa sih public speaking penting bagi mahasiswa? Terutama, mengapa public speaking penting bagi mahasiswa? Nah, hal utama yang harus kita perhatikan dalam public speaking yaitu bagaimana keterampilan kita dalam berbicara dan berbahasa. Karena hal tersebut sangat penting bagi seseorang, terutama untuk mahasiswa maupun pelajar. Nah, seperti contohnya, di lingkungan kampus sendiri masih banyak mahasiswa yang belum bisa berbicara dengan baik di depan umum. Karena kan grogi atau takut jika mengucapkan kata yang salah. Dan masih banyak juga yang enggan berbicara di depan umum karena merasa kurang percaya diri. Padahal, public speaking ini merupakan hal yang harus dikuasai oleh para mahasiswa. Nah, tadi setelah kita mempelajari pengertian public speaking, nah di sini saya akan memberikan manfaat public speaking, terutama untuk mahasiswa. Nah, yang pertama, dapat kita lihat adalah sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri, di mana mahasiswa dilatih dasar public speaking, yaitu seperti contohnya saat melakukan presentasi di depan kelas. Hal itu adalah dasar yang dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, jika kita sudah memiliki rasa percaya diri, maka kita akan melakukan public speaking di depan umum dengan lebih berani dan percaya diri. Dan juga tentunya supaya informasi yang kita sampaikan atau yang kita berikan dapat diterima oleh audiens gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah public speaking juga dapat melatih diri untuk berekspresi secara positif dan layak di hadapan publik. Nah, di mana
kita juga harus bisa berlatih bagaimana cara kita berekspresi di depan publik. Nah, jadi berekspresi merupakan hal yang sangat penting untuk memperlancar public speaking. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga, dengan public speaking, mahasiswa juga dapat meningkatkan kualitas dan value yang dimiliki. Nah, jadi dengan itu, kita jadi dapat membranding diri kita sendiri agar lebih baik ke depannya dan supaya kita lebih bernilai di mata publik dengan melatih skill public speaking. Salah satu manfaat terbesar yang dirasakan oleh banyak orang adalah peningkatan kapasitas diri kita bisa mendapat wawasan yang luas serta dapat membiasakan diri untuk berpikir secara kritis. Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah melalui public speaking juga dapat terbantu menjalankan berbagai tugas kuliah yang berkaitan dengan public speaking secara lancar. Nah, contohnya, saat kita diberikan tugas untuk presentasi maupun berpidato, dan nantinya kita akan melakukan hal tersebut dengan baik, karena kita sudah terbiasa dan terlatih, serta kita akan lebih percaya diri. Nah, yang kelima atau yang terakhir, yaitu public speaking juga sangat berguna untuk mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Dikarenakan dalam organisasi itu kita dituntut untuk dapat menyampaikan suatu pendapat, di mana secara tidak langsung kita dituntut untuk berkomunikasi dengan anggota satu dengan anggota yang lainnya. Nah, itu tadi contoh manfaat ya. Selanjutnya, setelah mempelajari manfaat, saya akan memberitahu apa saja sih profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking. Nah, yang pertama saya mencontohkan yaitu Master of Ceremony atau yang biasa kita sebut dengan MC. Nah, MC merupakan profesi atau keterampilan dari seseorang sebagai seorang yang memandukan acara atau memandu acara di acara ya, di acara-acara penting atau lain-lain. Nah, profesi MC ini di era sekarang ini tuh menjadi sebuah keterampilan yang dapat dikembangkan oleh setiap individu. Nah, tentunya itu modal awal yang harus kita peroleh dari MC adalah kita harus percaya diri dan harus pintar public speaking. Dan juga kita harus mempunyai kebiasaan menyampaikan gagasan di depan umum. Yang kedua adalah penyiar. Penyiar secara umum adalah seseorang yang mengerjakan komunikasi antar manusia sebagai komunikasi. Nah, penyiar memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan orang banyak. Nah, yang ketiga adalah moderator. Moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah, pemimpin rapat, dan juga yang menjadi penengah pada acara pembicaraan atau diskusi masalah, dan juga yang mengontrol jalannya diskusi. Yang keempat adalah marketing dan sales. Nah, marketing dan sales itu harus perlu adanya kemampuan public speaking untuk menciptakan hubungan yang baik kepada konsumen dan juga membuat strategi untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang kelima adalah ada yang namanya interpreter. Interpreter yaitu seorang yang berhubungan dengan bidang kebahasaan, khususnya bahasa asing. Nah, tugasnya interpreter yaitu menerjemahkan sesuatu secara dua arah
dan di tempat atau yang dinamakan on the spot. Nah, interpreter juga menerjemahkan tanpa kamus dan juga bahan referensi tambahan lainnya. Selanjutnya ada yang keenam, super reviewer. Nah, super reviewer itu ada banyak jenis ya. Contohnya ada food reviewer, gadget reviewer, travel reviewer, dan masih banyak lagi. Nah, profesi ini tuh selalu ingin tahu jelek dan buruknya sesuatu hal. Nah, melalui blog atau video blog dan lain-lain gitu. Profesi ini tuh harus bisa ngomong di depan kamera. Yang terakhir adalah motivational speaker, yaitu orang yang memiliki profesi memberikan motivasi kepada orang lain, dan biasanya tuh dia memberikan informasinya itu melalui seminar dan pelatihan. Nah, ketujuh profesi yang saya sebutkan tadi yaitu contoh profesi yang dimana sangat mengandalkan skill berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa yang sudah dipelajari mahasiswa selama belajar mata kuliah public speaking dan komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, yang pertama, saya belajar mengenai teori dasar public speaking. Nah, dalam teori dasar public speaking terdapat yang pertama adalah start of fire. Nah, start of fire itu yaitu ketika Anda mengucapkan kata pertama, jangan sekali-kali Anda menampakkan diri dengan wajah yang lemas, tidak semangat, nah bahkan biasa aja. Hal itu harus dihindari. Buatlah gerakan-gerakan untuk memecahkan suasana ketika memulai berbicara. Nah, start of fire ini dalam arti harafiahnya adalah bagaimana kita menyulut api agar para pendengar atau audiens fokus perhatiannya pada kita. Misalnya seperti membuka salam dengan kata semangat pagi atau merdeka sambil mengacungkan dan mengepal tangan, atau bisa juga dengan cerita yang lucu. Nah, intinya dari start of fire ini tuh kita tuh ditekankan untuk mengambil perhatian pendengar atau audiens. Yang kedua, poin yang kedua dari teori dasar public speaking yaitu adalah ada build a bridge. Nah, yaitu sebelum masuk pada materi inti, sebaiknya Anda mengantarkan dengan sebuah perumpamaan cerita aktual di masyarakat yang sedang hangat. Nah, hal ini untuk menarik perhatian lebih jauh serta sebagai bahan perantara masuk pada materi pokok yang akan kita bicarakan. Nah, jadi build a bridge dalam arti harafiahnya adalah bagaimana cara membangun jembatan pembicaraan dari pembukaan dengan sebuah gerakan menuju materi pokok yang akan disampaikan. Nah, poin yang ketiga dalam teori dasar public speaking adalah for instance, yaitu materi inti akan diuraikan pada bagian ini. Sebaiknya penyampaian materi disampaikan dengan contoh nyata. Maka dari itu, bagian ini disebut dengan for instance, yang artinya contoh-contoh yang konkret yang akan menentukan pada bagian ini, yaitu kita harus memiliki kemampuan menguasai materi, luasnya pengetahuan, dan kemampuan empati. Nah, yang poin yang keempat dari teori dasar public speaking yaitu untuk akhir dari pembicaraan, Anda harus menutup
dengan langkah-langkah tindak lanjut, baik berupa pesan, harapan, poin-poin yang penting, dan kesimpulan. Nah, perlu kita pahami bahwa teori di atas akan berlaku apabila Anda memiliki ketekunan dan kemajuan untuk berlatih praktek, berani mencoba, dan mengalami. Akan jauh lebih cepat meningkatkan kemampuan Anda. Nah, yang kedua, di sini saya belajar mengenai karakteristik public speaking. Nah, dalam karakteristik public speaking dibagi menjadi 4. Ada 4 karakteristik public speaking, yaitu yang pertama adalah analisis, yaitu orang-orang dengan karakteristik ini umumnya adalah mereka yang bisa berbicara secara rapi dan juga terstruktur, runtut. Kemudian dia memiliki goals ketika berbicara adalah agar apa yang ia sampaikan itu bisa dipahami oleh banyak audiens. Nah, biasanya yang menggunakan karakteristik ini adalah seperti para guru atau dosen. Nah, yang kedua dari karakteristik public speaking, yaitu adalah orang-orang yang harmonizer. Nah, harmonizer ini biasanya memiliki kemampuan untuk berbicara, berdinamika, intonasinya beragam dan fleksibel, dan juga mampu menyesuaikan dengan baik. Nah, contohnya itu seperti pada sales atau juga marketing. Ya, biasanya itu mereka mempunyai karakteristik harmonizer karena dia dapat mempersuasi para konsumen sehingga orang lain bisa mengikuti dan tunduk atau patuh dengan apa yang ia sampaikan. Nah, yang ketiga dari karakteristik public speaking yaitu adalah karakter yang entertainer, yaitu orang-orang yang terbiasa menghibur orang lain. Biasanya masuk dalam karakteristik ini adalah dia berbicara dengan penuh, dengan improvisasi, dan bagaimana bisa menghibur audiens. Nah, contohnya itu seperti komedian atau MC yang umumnya punya karakteristik seperti ini. Yang terakhir adalah karakteristik debater. Debater tuh biasanya mampu mendebat lawan bicara, terlihat cukup mengintimidasi. Nah, dan tidak segan untuk menunjukkan kemampuannya. Yang ketiga, saya belajar mengenai elemen vokal di public speaking. Yang pertama adalah ada artikulasi, yaitu kejelasan atau kekuatan dalam mengucapkan kata-kata, sehingga kata-kata itu dapat didengar dan dilihat secara individual. Yang kedua adalah volume. Volume yaitu penyaringan yang relatif suara pembicara itu saat memberikan pidato. Yang ketiga adalah pitch. Pitch yaitu tentang suara dari tinggi ke rendah atau juga sebaliknya. Yang keempat adalah kecepatan pembicara. Berbicara hal itu harus bervariasi selama pidato, tergantung pada suasana hati atau emosi yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya adalah ada jeda. Jeda adalah elemen strategis pidato yang meningkatkan makna dengan memberikan jenis tanda baca, menekankan suatu poin, dan menarik perhatian pada pemikiran. Nah, yang keenam adalah intonasi, yaitu naik turunnya suara dalam berbicara. Yang keempat, saya belajar mengenai metode public speaking. Yang pertama adalah ada transkrip atau naskah, yaitu menyiapkan naskahnya terlebih dahulu sebelum dia berpidato atau berpublic speaking. Nah, yang kedua adalah ada impromptu, yaitu secara spontan.
Nah, dilakukan secara spontan dan metode ini membutuhkan persiapan yang sangat matang agar bisa tampil secara maksimal. Yang ketiga yaitu memoriter dengan cara menghafalkan naskah. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah ekstemporan, yaitu menuliskan poin-poin yang penting sebelum melakukan public speaking. Yang kelima, saya belajar mengenai gangguan dalam komunikasi. Nah, contohnya adalah gangguan mempelajari. Yang pertama adalah ada gangguan persepsi. Dan juga yang kedua adalah gangguan pesan yang tidak jelas. Nah, ada juga yang namanya gangguan keterbatasan fisik pada pembicara maupun pendengar, dan masih banyak lainnya. Nah, yang terakhir harapan. Harapan saya setelah belajar mata kuliah public speaking adalah supaya bisa menguasai semua materi yang sudah diajarkan oleh dosen dan supaya kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekian presentasi yang saya bawakan, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.